Hingga saat ini, Desember tahun 2024, Perang Dunia Ketiga belum secara resmi dimulai atau terjadi. Meskipun ada ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, dan situasi Timur Tengah, belum ada eskalasi yang secara resmi dikategorikan sebagai perang dunia. Dampak global, konflik besar seperti yang sedang berlangsung di Ukraina berdampak luas, termasuk pada pasokan energi, pangan, serta hubungan diplomatik di seluruh dunia. Namun, hal ini masih dianggap sebagai konflik regional dengan konsekuensi global, bukan perang dunia. Membahas potensi risiko dari konflik global dengan situasi saat ini. Ketegangan geopolitik global saat ini menunjukkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas dunia, yang sering disebut sebagai potensi pemicu Perang Dunia Ketiga (WWII). Beberapa faktor dan wilayah utama yang memengaruhi risiko ini adalah sebagai berikut. 1. Konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan NATO, memengaruhi stabilitas di Eropa. Eskalasi lebih lanjut, seperti keterlibatan langsung negara-negara NATO, dapat memperluas konflik menjadi perang global. Dampaknya sudah meluas, termasuk pada pasokan energi, pangan, dan keamanan global, terutama di kawasan Eropa dan negara berkembang yang bergantung pada gandum dari Ukraina. 2. Ketegangan di Laut China Selatan. Sengketa wilayah yang melibatkan China dan negara-negara Asia Tenggara, dengan Amerika Serikat mendukung sekutu-sekutu regionalnya, berpotensi memicu konflik militer. Jika konflik pecah, kemungkinan besar akan melibatkan banyak negara Asia, AS, dan sekutunya, yang bisa menyebar ke wilayah lain. 3. Situasi Timur Tengah. Ketegangan antara Israel dan negara-negara tetangganya, serta peran Iran dalam mendukung kelompok bersenjata, telah memicu konflik berskala regional. Jika konflik ini meluas, negara-negara besar seperti Rusia dan AS mungkin terlibat langsung. Selain itu, peran sumber daya minyak menambah kerentanan kawasan ini terhadap konflik global. 4. Perang siber. Serangan siber lintas negara semakin meningkat, dengan potensi melumpuhkan infrastruktur kritis seperti energi, komunikasi, dan layanan publik. Negara-negara yang terlibat dalam konflik siber ini, termasuk AS, China, Rusia, dan negara-negara Eropa, dapat terlibat dalam eskalasi fisik akibat serangan digital. 5. Aliansi militer dan perlombaan senjata. Penguatan aliansi militer seperti NATO, serta modernisasi persenjataan nuklir oleh negara-negara besar, menambah risiko eskalasi konflik yang tidak terkendali. Negara-negara yang terdampak potensial meliputi seluruh kawasan dengan pangkalan militer atau kepentingan strategis. 6. Dampak potensial. Ekonomi. Kehancuran ekonomi global akibat gangguan rantai pasokan, inflasi tinggi, dan kerusakan infrastruktur. Lingkungan. Kerusakan besar-besaran terhadap lingkungan akibat senjata modern, termasuk nuklir. Kemanusiaan. Krisis pengungsi, kelaparan, dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. Upaya pencegahan. Organisasi seperti PBB, serta diplomasi antar negara, terus berupaya mencegah eskalasi konflik. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesediaan negara-negara besar untuk menahan diri dari tindakan agresif. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.